warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube Koji TV di Kuliah Temu Pakar. Kali ini kita masih di segmen bedah buku Sarwono yang akan mempresentasikan tentang bab kontrasepsi, jadi KB ya. Ini yang akan bahas adalah Dr. Muda Nita Farhatus Salihah. Oke, sudah siap? Dr. Muda Nita, silakan sudah siap. Silakan waktu dan tempat untuk presentasi tentang kontrasepsi. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dr. Aji, selamat sore teman-teman. Saya Nita Farhatus Salihah ingin memaparkan bedah buku kandungan Sarwono mengenai kontrasepsi. Untuk pendahuluan, jadi seorang perempuan menjadi subur dan dapat melahirkan segera setelah mendapatkan haid yang pertama atau menarki, itu akan terus berlangsung sampai mati haid atau menopause, di mana resiko yang paling rendah untuk kehamilan dan kelahiran bagi ibu maupun bagi anaknya itu antara usia 20 sampai 35 tahun, dan di mana jarak antara dua kelahiran itu 2 sampai 4 tahun. Pada tahun 90 WHO di seluruh dunia itu lebih dari 100 kali 10 senggama per hari, di mana terjadi 1 juta kelahiran baru perharinya, dan 50% kelahirannya itu tidak direncanakan dan 25%-nya itu tidak diharapkan. Ada 150.000 kasus. Iya dong. 150.000 kasus abortus provokatus perharinya, dan 50.000 diantaranya itu abortus ilegal, dan lebih dari 500 perempuan meninggal akibat komplikasi dari abortus perharinya. Nah, dari faktor tersebut kita dapat membuat perencanaan keluarga sebagai berikut, di mana ada beberapa fase, yaitu ada fase menunda kehamilan, fase menjalankan kehamilan, dan untuk fase tidak hamil lagi. Nah, ini berbagai cara pemilihan kontrasepsi rasional dalam pelayanan keluarga berencana berdasarkan fasenya. Untuk risiko kematian akseptor kontrasepsi digunakan pada usia 30 tahun, di mana di sini ada data kematian per 100.000 perempuan tanpa kontrasepsi itu ada 420 kematian, abortus ilegal pada trimester pertama itu ada 92 kematian, pilku sampai menopause itu 188, pil sampai 40 tahun lalu disambung dengan kondom atau diafragma sekitar 80, dengan penggunaan IUD ada 22 kematian, diafragma 55, diafragma atau kondom dengan abortus legal ada 14, tubektomi sekitar 10 sampai 20, dan juga vasektomi sekitar vasektomi 0. Nah, ini berbagai jenis kontrasepsi, di mana di sini ada yang non hormonal dan juga hormonal. Selanjutnya akan dijelaskan di slide berikut. Yang pertama akan membahas kontrasepsi yang non hormonal terlebih dahulu. Yang pertama itu ada senggama terputus atau coitus interruptus, di mana ini merupakan penarikan penis dari vagina sebelum terjadinya ejakulasi. Kelebihannya itu tidak membutuhkan biaya, lalu alat-alat ataupun persiapan, dan untuk kekurangannya itu dibutuhkan pengendalian diri yang besar dari pihak laki-laki. Nah, ya, untuk kemungkinan kegagalannya itu yang pertama bisa karena adanya pengeluaran air mani sebelum ejakulasi, atau terlambatnya pengeluaran penis dari vagina, ataupun pengeluaran semen dekat pada vulva. Nah, yang kedua ini pembilasan pasca senggama atau postcoital, dok. Ini merupakan pembilasan vagina dengan air biasa, dengan ataupun tanpa tambahan larutan obat seperti cuka atau obat lain, segera setelah koitus. Nah, ini tujuannya untuk mengeluarkan sperma secara mekanik dari vagina. Nah, efektivitasnya itu mengurangi kemungkinan terjadinya konsepsi hanya dalam batas-batas tertentu, karena sebelum dilakukannya pembilasan spermatozoa dalam jumlah besar sudah memasuki serviks uteri. Lalu selanjutnya itu perpanjangan masa menyusui anak atau prolong lactation itu merupakan memperpanjang masa laktasi yang dilakukan untuk mencegah kehamilan. Efektivitasnya yaitu untuk menyusui anak dapat mencegah ovulasi dan memperpanjang amenorrhea. Nah, ini merupakan pantang berkala, yaitu di mana masa subur yang disebut juga fase ovulasi itu mulai dari 48 jam sebelum ovulasi dan berakhirnya 24 jam setelah ovulasi. Nah, ovulasi sendiri itu waktunya 14 plus 2 hari sebelum hari pertama haid yang akan datang. Namun metode ini kekurangannya sulit untuk menentukan waktu yang tepat dari ovulasinya. Nah, ini bisa digunakan cara menentukan masa subur, di mana pada perempuan dengan daur haid yang tidak teratur itu bisa
gunakan perhitungan dari daur head yang terpendek dikurangi 18 hari, lalu untuk daur head yang terpanjang dikurangi 11 hari. Contohnya untuk lama daur head yang terpendek dikurangi 18 hari, jadi hari pertama masa suburnya hari ketiga. Lalu untuk lama daur terpanjang head ber-21 hari, head terakhir masa suburnya itu yang dikurangi 11, jadi hari ke-10. Nah, untuk efektivitasnya juga akan lebih tepat jika dibarengi dengan cara pengukuran suhu basal badan atau SBB, di mana dengan pengukuran ini dapat ditentukan dengan tepat saat terjadinya ovulasi menjelang ovulasi suhu basal badan turun kurang dari 24 jam sesudah ovulasi, suhu basal badan naik lagi sampai tingkatnya lebih tinggi daripada tingkat suhu sebelum ovulasi dan tetap tinggi sampai akan terjadinya head. Nah, pengukuran suhu basal ini dapat dilakukan setiap hari sesudah head berakhir sampai mulai head yang berikutnya. Nah, sewaktu bangun pagi dengan caranya itu dengan memasukkan termometer ke dalam rektum ataupun dalam mulut di bawah lidah selama 5 menit. Selanjutnya ini merupakan simple method atau kontrasepsi sederhana untuk laki-laki, yaitu kondom, di mana prinsip kerja kondom sendiri sebagai perisai dari penis sewaktu melakukan koitus dan mencegah untuk terjadinya pengumpulan sperma di dalam vagina. Nah, kelebihan dari kondom ini memberikan perlindungan terhadap penyakit kelamin juga dan dapat digunakan untuk tujuan kontrasepsi. Nah, untuk kekurangannya ada kalanya pasangan yang menggunakan kondom tersebut merasa selaput karet tersebut sebagai penghalang dalam kenikmatan sewaktu melakukan koitus. Nah, biasanya sebab kegagalan yang terjadi itu bisa karena kondomnya bocor atau koyak alat atau tumpahnya sperma yang disebabkan oleh tidak dikeluarkannya penis segera setelah terjadinya ejakulasi. Nah, efek sampingnya tidak ada kecuali memang adanya alergi terhadap bahan kondom itu sendiri. Untuk efektivitasnya sendiri itu bergantung dari mutu kondom dan dari ketelitian dalam penggunaannya. Selanjutnya ini kontrasepsi sederhana untuk perempuan, yaitu ada pesarium, di mana ini jenisnya ada diafragma vaginal, yaitu diafragma vaginal yang terdiri atas kantong karet yang berbentuk mangkuk dengan per elastis pada pinggirnya. Diafragma itu dimasukkan ke dalam vagina sebelum koitus untuk menjaga jangan sampai sperma masuk ke dalam uterus. Nah, dianjurkan penggunaan ini dianjurkan pada keadaan jika memang tidak ada atau tidak tersedia cara yang lebih baik, lalu frekuensi koitus tidak seberapa tinggi sehingga tidak dibutuhkan perlindungan yang terus-menerus, atau jika pemakaian pil IUD atau cara lain harus dihentikan untuk sementara waktu oleh karena suatu sebab. Nah, untuk kelemahannya sendiri yaitu diperlukannya motivasi yang cukup kuat, umumnya hanya cocok untuk perempuan yang terpelajar dan tidak untuk dipergunakan secara massal. Lalu pemakaiannya yang tidak teratur dapat menimbulkan kegagalan juga dan tingkat kegagalannya lebih tinggi daripada pil dan IUD. Nah, diafragma vaginal ini tidak dapat diberikan pada keadaan sistokel yang berat ataupun prolapsus uteri, lalu adanya fistula vagina ataupun adanya hiperanterofleksio atau hiperretrofleksio dari uterus. Namun keuntungannya sendiri ini hampir tidak ada efek samping pada penggunaan diafragma vaginal. Dengan motivasi yang lebih baik juga dan pemakaian yang betul, hasilnya cukup memuaskan dan dapat dipakai sebagai pengganti pil IUD ataupun pada perempuan yang tidak boleh mempergunakan pil atau IUD oleh karena suatu. Nah, ini juga digunakan kontrasepsi dengan obat-obat spermitisida, di mana ini mengandung dua komponen, yaitu zat kimiawi yang mampu mematikan spermatozoon. Lalu yang kedua yaitu veiculum yang non-aktif yang diperlukan untuk membuat tablet atau krim ataupun jelly. Nah, ini dikatakan obat yang paling baik yang dapat membuat busa setelah dimasukkan ke dalam vagina sehingga kelak busanya itu dapat mengelilingi serviks uteri dan menutup ostium uteri eksternum. Cara kontrasepsi dengan obat spermatisida ini umumnya digunakan bersama-sama dengan cara lain, yaitu yang tadi diafragma vaginal, atau jika memang ada kontraindikasi terhadap cara lain. Efek samping yang jarang terjadi biasanya umumnya berupa reaksi alergi. Ini selanjutnya mengenai kontrasepsi hormonal. Yang pertama itu ada pil kontrasepsi, di mana ada pil kontrasepsi kombinasi. Ada dua jenis progesteron sintetik yang dipakai, yaitu yang 19 non testosteron yang 17 dan 17 alfa asetoksi progesteron.
di mana derivat dari 19 nortestosteron yang sekarang banyak digunakan untuk pil kontrasepsi ini, yaitu ada norethinomycin, noretindron asetat, etinodiol diasetat, dan norgestrel. Dan yang estrogen yang banyak digunakan untuk pil kontrasepsi ada etenyl estradiol sama mestranol. Nah, untuk komponen estrogen di dalam pil, ini cara kerjanya menekan sekresi dari SFH sehingga itu menghalangi maturasi dari folikel di dalam ovarium. Nah, karena adanya pengaruh estrogen dari ovarium terhadap hipofisisnya nggak ada, itu tidak terdapat pengeluaran LH-nya, sehingga pada pertengahan siklus haid itu kadar FSH-nya rendah dan tidak terjadi peningkatan kadar LH, di mana akhirnya itu akhirnya menyebabkan ovulasinya terganggu. Progestagen dalam pil kombinasi ini untuk memperkuat kerja estrogen, untuk mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks, kapasitasi spermatozoonnya terganggu, dan juga menyulitkan implantasinya. Nah, lalu untuk efek kelebihan estrogen sendiri bisa menyebabkan rasa mual, ataupun adanya retensi cairan, sakit kepala, nyeri pada daerah payudara, ataupun adanya flower arbus. Efek dari kelebihan progestagen sendiri dapat terjadinya perdarahan, lalu bisa juga bertambahnya nafsu makan dan bertambahnya berat badan. Lalu ada timbulnya akne, alopecia, ataupun mamenya mengecil, adanya flower arbus, atau sampai terjadinya hipomenore. Dan efek samping yang paling berat bisa terjadi tromboemboli. Untuk kontraindikasinya ada yang mutlak dan ada yang relatif, di mana yang mutlak itu ada tumor-tumor yang dipengaruhi oleh estrogen, lalu ada penyakit hati yang aktif, baik akut ataupun menahun, dan pernah mengalami trombofebliti, tromboemboli, dan juga adanya kelainan cerebrovaskuler, diabetes mellitus, ataupun kehamilan. Nah, untuk yang relatif ini kontraindikasinya ada depresi, migrain, mioma uteri, hipertensi, oligomenore, ataupun amenore. Nah, untuk pemberian pil kombinasi kepada perempuan yang mempunyai kelainan tersebut harus diawasi secara teratur dan terus-menerus, sekurang-kurangnya selama 3 bulan sekali. Untuk kelebihan dan kekurangan pil kombinasi, yang pertama kelebihannya yaitu efektivitasnya dapat dipercaya, frekuensi koitusnya nggak perlu diatur, lalu siklus haidnya juga jadi teratur, dan keluhan-keluhan dismenore yang primer menjadi berkurang atau hilang sama sekali. Untuk kekurangannya yaitu pilnya harus diminum setiap hari, lalu motivasinya juga harus kuat. Efek sampingnya walaupun sifatnya sementara seperti mual, sakit kepala, dan muntah. Lalu kadang-kadang setelah berhenti minum pil dapat timbul amenore persisten, dan untuk golongan penduduk tertentu harganya masih termasuk mahal. Untuk cara pemilihan pil kombinasi, itu prinsipnya berbagai pil kombinasi sebenarnya efektivitasnya sama. Untuk pemberian pil pertama kali dipakai pil yang mengandung 50 mikrogram mestranol dan 1 mikrogram norethindron. Dan jika pasien mengalami banyak efek samping yang disebabkan karena estrogennya seperti mual, muntah, buah dadanya tegang, dan adanya nyeri, itu diganti dengan pil yang mengandung estrogen yang kurang dari 50 mikrogram. Lalu jika terjadinya breakthrough bleeding, itu mengganti pil dengan dosis estrogen yang lebih. Dan untuk cara pemakaian pil kombinasi, ini ada pil yang jumlahnya 21, 22, dan juga ada yang 28. Nah, untuk yang pil berjumlah 21 sampai 22 itu diminumnya mulai dari hari kelima haid, tiap hari 1 terus-menerus, dan berhenti jika isi bungkusnya habis. Lalu sebaiknya pil itu diminum pada waktu tertentu, misalnya malam sebelum tidur. Lalu untuk pil yang berjumlah 28, ini diminum tiap hari, malam terus-menerus. Pada hari pertama haid, pil yang inaktif mulai diminum dan dipilih pil menurut hari yang ditentukan dalam bungkus. Kelebihannya karena pil ini diminum tiap hari terus-menerus, ini menghilangkan faktor kelupaan dari reseptornya. Lalu jika lupa meminumnya, pil tersebut hendaknya diminum keesokan paginya, sedangkan pil untuk hari tersebut diminum pada waktu yang biasa. Lalu ada pil kontrasepsi sekuensial, di mana pil ini di Indonesia tidak diedarkan dan tidak seefektif pil kombinasi, dan juga pemakaiannya hanya dianjurkan pada hal-hal tertentu saja. Dan pil ini diminum yang hanya mengandung estrogen untuk 14 sampai 16 hari, disusul dengan pil yang mengandung estrogen dan progesteron untuk 5 sampai 7 hari.
Lalu ada mini pill, di mana mini pill ini bukan merupakan untuk menghambat ovulasi, oleh karena ovulasinya masih bisa terjadi. Efek utama dari mini pill ini adalah terhadap lendir serviksnya dan juga terhadap endometrium, sehingga nidasi dari blastokistanya itu tidak terjadi. Mini pill umumnya tidak dipakai untuk kontrasepsi. Lalu ada postcoital contraception, di mana pada tahun 1966 ini ditemukan bahwa estrogen dalam dosis tinggi dapat mencegah kehamilan jika diberikan segera setelah koitus. Itu dapat menghalangi implantasi blastokista dalam endometrium. Lalu ada amenorrhea pasca pil, di mana pada 98% perempuan yang minum pil dapat head lagi disertai dengan ovulasi dalam 3 bulan setelah pilnya dihentikan. Nah, 2% head muncul lagi meskipun kadang-kadang sampai 2 tahun. Nah, ada 2 kemungkinan timbulnya amenorrhea setelah minum pil. Kemungkinan yaitu pemakaian pil menghambat pengeluaran dari gonadotropin releasing hormone dari hipotalamusnya, ataupun penyebabnya yang bukan semata-mata oleh karena pil tersebut. Lalu untuk suntikan setiap bulan yaitu Depo-Provera, di mana Depo-Provera atau yang isinya 6 alfa medroksiprogesteron ini efek progestagen yang kuat yang sangat efektif, di mana mekanisme kerjanya itu menghalangi terjadinya ovulasi dengan jalan yang menekan pembentukan gonadotropin releasing hormone dari hipotalamus. Nah, lendir serviks yang bertambah kental itu akan menghambat penetrasi sperma melalui serviks uteri. Lalu implantasi ovarium dalam endometriumnya juga dihalangi dan mempengaruhi transfer ovum di tuba. Nah, untuk keuntungannya sendiri, suntikan yang tiap 3 bulan ini efektivitasnya tinggi. Lalu pemakaiannya sederhana, cukup menyenangkan bagi akseptornya, reversibel dan cocok untuk ibu-ibu yang baru melahirkan dan menyusui. Dan kekurangannya sendiri yaitu sering menimbulkan perdarahan yang tidak teratur. Nah, untuk waktu pemberian dan dosisnya, suntikannya sangat cocok untuk program yang postpartum karena tidak mengganggu laktasi dan terjadinya amenorrhea setelah suntikan. Suntikan depo tidak mengganggu ibu yang menyusui dalam masa postpartum. Program postpartum disuntikan sebelum ibu meninggalkan rumah sakit. Sebaiknya sesudah air susu ibu terbentuk kira-kira hari ketiga sampai dengan hari kelima. Lalu disuntikannya dengan dosis 150 mg per cc per 3 bulan sekali. Untuk suntikan setiap bulan, yang mekanisme kerjanya mencegah keluarnya ovum dari ovarium atau mencegah ovulasi, ini merupakan kontrasepsi suntikan yang kombinasi mengandung 2 macam hormon, di mana ada hormon progestin dan estrogen seperti hormon alami pada tubuh perempuan. Yang efektivitasnya itu tergantung saat kembalinya untuk mendapatkan suntikan. Bila perempuan mendapatkan suntikan yang tepat waktu, angka kehamilannya kurang dari 1/100 perempuan yang menggunakan kontrasepsi bulanan dalam 1 tahun pertama. Nah, ini perbedaan mekanisme kerja dari kontrasepsi hormonal, di mana yang pil kombinasi itu lebih berefek kepada penghambatan ovulasinya, dan untuk yang mini pil dan Depo-Provera yang suntikan itu lebih berefek atau berpengaruh terhadap lendir serviks uteri. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada berbagai macam KB yang nanti bisa kalian edukasi ke masyarakat. Coba next. Ya. Intinya KB ini adalah menjarangkan kehamilan dan memprogram kehamilan terencana. Paham ya? Intinya itu. Next lagi. Nah, ini aja gitu. Jadi kalau KB itu ada yang namanya hormonal sama non hormonal. Nanti kalau yang IUD kan akan dibahas tersendiri ya, karena itu paling sering. Dan kalau yang agak mikir itu yang hormonal, paham? Karena hormonal itu bersifat dia harus mengetahui pola siklus menstruasi pasien tersebut. Kalau menyuntiknya ngasal, jeret, atau minumnya ngasal, jeret, udah pasti nanti akan ada namanya spotting. Spotting itu gangguan pola menstruasi dan juga nggak jelas nih kayak gimana. Itu kalau pakai hormonal lah. Kalau yang non hormonal itu pada prinsipnya masangnya harus bener, paham nggak?
kalau misalnya pakai itu tanpa alat atau senggama terputus, ya dia harus benar-benar konsisten sebelum keluar suaranya harus dikeluarkan. Jadi kalau kalian berhubungan main secara teratur, nanti kalau mau agak sedikit nakal, misalnya ya kan, nakal nih kamu misalnya saya tahu nih tanggal 1 saya mens, berarti saya tidak boleh berhubungan tanggal, berarti jangan hubungan mas, kayak gitu misalnya. Kan enggak, kan kamu kan nakal kan, insya Allah ya, jadi nggak apa-apa. Jadi kalau mau ya, di luar tanggal itu lebih aman. Oke, jadi gitu. Kalau nanti pemilihan pil KB, pemilihan KB tergantung dari kondisinya ya. Dokter umum bisa aja mau makan, bidan bisa, nggak perlu ke SPOG ya. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.